Selamat malam Bapak Ibu. Kita akan mulai pemahaman Alkitab ini dan mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami memohon pertolongan Tuhan dalam kami belajar bersama tentang firman Tuhan pada malam ini. Tuhan berkati kami semua dan biarlah Tuhan juga boleh memberkati perangkat yang kami gunakan. Hikmat Tuhan kiranya menyertai hamba yang memimpin PA malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang sudah mengikuti bisa mendengar suara saya dengan jelas ya. Minta tolong jika ada salah satu yang berkenan untuk memberikan komentar, apakah suara saya sudah cukup jelas atau tidak. Hari ini kita belajar kitab Obadja. Ini kitab yang mungkin jarang dibaca gitu ya. Yang rasanya, atau kalau misalnya orang terbiasa membaca Alkitab sampai selesai, kitab Obadja ya lewat begitu saja. Apalagi cuman satu pasal gitu ya. Sehingga seperti kita baca dan ya lewat gitu aja. Karena kisahnya yang pendek dan mungkin juga jadi nggak ada kesan atau tidak ada sesuatu yang membekas di kita tentang kitab Obadja ini. Nah, tetapi sebenarnya ada yang menarik sekali di dalam kitab Obadja, kitab yang singkat ini. Pasal 1, saya berharap Bapak Ibu bisa membuka Alkitab di rumah masing-masing dan kita perhatikan kitab Obadja. Saya akan baca ayat 1 sampai 9 terlebih dahulu. Penglihatan Obadja. Beginilah firman Tuhan Allah tentang Edom. Suatu kabar telah kami dengar dari Tuhan. Seorang utusan telah disuruh ke tengah bangsa-bangsa. Bangunlah, marilah kita bangkit memeranginya. Nah, ini sebelum saya lanjutkan, saya jelaskan sebentar tentang kitab Edom, kitab Obadja yang bercerita tentang Edom. Dalam kanonisasi Alkitab memang kitab Perjanjian Lama yang terpendek adalah kitab Obadja ini. Siapa penulisnya disebut sebagai Obadja. Obadja itu artinya hamba Tuhan. Nah, Obadja ini mendapat penglihatan yang unik dari Tuhan. Jadi, penglihatan yang unik itu bukan karena dia melihat sebuah gambaran yang visual, penglihatan yang terlihat oleh mata, tetapi oleh firman Allah yang diperdengarkan kepadanya. Nah, ketika dia mendengar tentang firman Allah yang disampaikan kepadanya, inilah yang Allah berbicara banyak tentang Edom. Edom sebenarnya itu kan negeri keturunan Esau gitu ya, negeri keturunan Esau. Kalau nanti kita perhatikan di ayat 6 juga disebut di situ. Jadi kita melihat bahwa Obadja ini berfokus pada Allah yang berfirman kepada Edom. Saya bacakan ayat 2 sampai 9. Sesungguhnya aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa. Engkau dihinakan sangat. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau yang tinggal di liang-liang batu di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Jika malam-malam pencuri atau perampok datang kepadamu, betapa engkau dibinasakannya. Bukankah mereka akan mencuri seberapa yang diperlukannya? Jika pemetik buah anggur datang kepadamu, bukankah mereka akan meninggalkan sisa-sisa pemetikannya? Betapa kaum Esau digeledah,
betapa harta bendanya yang tersembunyi dicari-cari. Sampai ke tapal batas engkau diusir oleh semua teman sekutumu. Engkau diperdayakan, dikalahkan oleh sahabat-sahabatmu. Siapa yang makan sehidangan dengan engkau memasang jerat terhadap engkau. Tidak ada pengertian padanya. Bukankah pada waktu itu demikian firman Tuhan, aku akan melenyapkan orang-orang bijaksana dari Edom dan pengertian dari pegunungan Esau. Juga para pahlawanmu, hai Teman, akan tertegun supaya semua orang di pegunungan Esau lenyap terbunuh. Apa yang ditegur keras oleh Tuhan? Kesombongan, keangkuhan hati bangsa Edom. Edom ini terletak di pegunungan yang tinggi, di tempat yang tinggi. Kita tahu kalau pemazmur kan sering mengatakan bahwa Tuhan adalah bukit perlindungan. Artinya kalau disebut bukit atau disebut Tuhan adalah gunung batu yang mau menandakan bahwa dia tempat perlindungan. Orang yang berada di tempat ketinggian seringkali akan lebih aman ketika musuh datang. Karena apa? Karena dia akan memantau musuh yang datang. Dia bisa melihat, dia bisa mengawasi sekitarnya. Berbeda orang yang ada di daratan rendah, dia tidak mampu melihat dalam cakupan yang lebih luas. Edom ini dia bangsa yang cukup strategis, punya kekuatan perang yang kuat, dan karena itu posisi dia secara letak geografis cukup kuat. Lalu kekuatan peperangannya juga kuat, sehingga dia merasa bahwa dia punya kekuatan yang hebat, tidak terkalahkan. Jadi dia merasa bahwa Edom ini merasa bahwa tidak terkalahkan apa yang ia lakukan. Tetapi saudara, Tuhan mengatakan keangkuhanmu memperdayakan engkau. Ketika dia merasa tak terlawankan, justru Tuhan mengatakan perasaan itulah yang menghancurkan Edom sendiri. Engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku? Sebuah perasaan hebat, tak terkalahkan, yang kemudian lupa bahwa selama ia hidup, bukan dia yang berdaulat atas bumi ini, atas dunia ini. Yang berdaulat adalah Tuhan sendiri. Karena itu di ayat 4 digambarkan tentang kedaulatan Tuhan. Nah, kedaulatan Tuhan ini kita perhatikan di ayat kedua dan ayat keempat. Ayat kedua kan Tuhan mengatakan sesungguhnya aku. Perkataan aku ini menegaskan tentang kedaulatannya. Dan karena itu ketika dia bilang sesungguhnya aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa. Lalu ayat 4, sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di atas bintang-bintang, artinya tempat yang sebenarnya oleh manusia tak terjangkau. Tapi Tuhan bilang apa? Di sana pun aku akan menurunkan engkau. Jadi Edom ini, keangkuhan mereka seolah-olah merasa mengendalikan kehidupan, membuat mereka lupa diri dan membuat mereka terobsesi untuk meraih lebih besar lagi, bahkan menghancurkan bangsa lain demi kejayaan namanya sendiri. Karena itu kan dalam ayat keempat itu Tuhan seperti memberikan teguran yang keras kepada bangsa Edom. Kamu mau lari sampai kemanapun, kamu bersembunyi di ketinggian apapun, aku yang akan menurunkan engkau. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan bagaimana Allah menegur keras kepada Edom,
yang sudah melakukan kesalahan yang besar, memanfaatkan situasi yang yang ada pada mereka, memanfaatkan kesempatan yang ada pada mereka, juga memanfaatkan berkat Tuhan yang diberikan pada mereka. Punya kemampuan secara intelek, punya letak geografis yang memang sangat strategis, justru itu membuat mereka itu berbangga diri dan lupa bahwa sebenarnya semua itu Tuhan yang melakukannya, Tuhan yang memberikan kepada mereka. Tapi karena mereka sudah lupa diri, Tuhan bilang, aku yang akan menurunkan engkau. Karena itu kan ayat 6 tadi saya sudah singgung, dikatakan betapa kaum Esau digeladah, betapa harta bendanya yang tersembunyi dicari-cari, sampai ke tapal batas engkau diusir oleh semua teman sekutumu. Engkau diperdayakan, dikalahkan oleh sahabat-sahabatmu. Ini sebenarnya mau menggambarkan begini Bapak Ibu, bahwa Obadya ini tidak hanya mau menggambarkan hidup ini sejarah yang akan berjalan begitu saja. Oh, sudah takdirnya kamu ngalamin itu. Enggak, dia nggak bicara soal takdir. Tapi dia bicara benar bagaimana Allah bekerja lewat berbagai hal lewat siapa saja untuk menghancurkan orang-orang yang sombong, untuk menghancurkan bangsa yang angkuh hati. Kalau sampai ke tapal batas engkau diusir, sampai ke tapal batas itu kan berarti sudah simbol kekalahan. Bahkan yang lebih mengerikan adalah di ayat ke-7, dia dikalahkan bukan oleh musuhnya, tetapi dikalahkan oleh sahabat-sahabatnya. Nah, Anda bayangkan, kalau orang yang menjadi musuh kita, dia yang menghancurkan kita, mungkin kita sudah berpikir gitu ya, kita udah tahu gitu, alah karena dia benci, karena dia musuh, karena dia memang jahat, dia memang tidak suka, lah dia melakukan kejahatan itu, kita kemudian bisa menerima, agak masuk dalam logika gitu. Tapi Anda bayangkan kalau yang lukai, yang menghancurkan adalah sahabat sendiri, luka itu lebih double. Kita kehilangan harta kekayaan bisa misalnya, tetapi yang lebih lagi adalah kehilangan rasa percaya. Lalu kita jadi orang yang terpukul. Jadi secara mental kita terpukul juga. Karena apa? Lah kok bisa dijatuhin oleh sahabat-sahabat sendiri. Nah, bangsa Edom yang terlalu mengagungkan kekuatan mereka, Tuhan bilang apa? Aku akan menurunkan engkau, membawa sampai pada tapal batas yang menggambarkan kekalahan. Tapi Tuhan tidak mau mereka buat hanya sebagai kekalahan perang. Kekalahan mental pun diberikan. Dengan cara apa? Justru dengan memakai sahabat-sahabatnya untuk menghancurkan Edom. Mau menandakan apa? Bahwa sebenarnya kamu itu bukan siapa-siapa. Kalau ayat 9 kita perhatikan, juga para pahlawanmu hai Teman akan tertegun supaya semua orang di pegunungan Esau lenyap terbunuh. Para pahlawan hai Teman ini kan kita ingat ya, ketika Ayub dinasehati ada orang-orang Teman gitu. Itu tuh orang-orang yang sebenarnya dalam pandangan masyarakat mereka adalah orang bijaksana. Orang yang bisa memperhitungkan segala sesuatu. Tetapi ketika dikatakan bahwa juga para pahlawanmu akan tertegun, hai Teman akan tertegun semua, supaya semua orang di pegunungan Esau lenyap terbunuh. Tidak ada lagi yang disebut orang bijaksana yang bisa menghitung-hitung, memperhitungkan segala sesuatu kekuatan musuh, tapi Allah sendiri yang akan menghancurkan. Nah, saudara-saudara, nubuat tentang kehancuran Edom ini sebenarnya dalam ayat 1 sampai ayat 9 mau menggambarkan tentang keangkuhan hati manusia yang berhadapan dengan kedaulatan dan kekuasaan Allah. Keangkuhan seringkali membuat kita lupa bahwa
Allah berdaulat atas hidup kita. Allah berdaulat atas dunia ini. Dan semakin kita merasa kita kuat dan hebat, semakin kita mendekat pada kehancuran. Edom menceritakan jelas tentang hal itu. Apa yang disampaikan oleh Obadja ini, pengalaman bangsa Edom yang disampaikan ini mau menggambarkan kepada kita. Semakin kita kuat, berupaya dalam segala kejahatan, merasa angkuh dan merasa bisa mengendalikan semuanya, sebenarnya kita sedang mendekat dengan kehancuran. Keserakahan akan membawa kita pada kehancuran. Menganggap diri tak terkalahkan akan membawa kita kepada kehancuran. Dan kehancuran yang lebih mengerikan adalah ketika sumber kehancuran itu bukan dari musuh di depan mata. Yang kita tahu orang ini adalah musuh kita. Yang paling mengerikan justru dari orang-orang di lingkaran kita. Karena apa? Ini mau mengatakan kesombongan itu menghancurkan segalanya kok. Membuat hidup itu jadi bisa membuat kita tuh jadi nggak berarti. Karena hilang sudah rasa percaya pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, kita lanjut ayat 10 sampai ayat 16. Di situ dia ceritakan tentang peristiwa kejahatan-kejahatan Edom. Jadi pada saat bangsa Israel ini menderita, orang Yahudi ini menderita, hari penderitaan mereka yang terjadi akibat kejahatan bangsa Edom itu juga menjadi hari Tuhan. Hari pertolongan dari Tuhan. Ayat 10 sampai ayatnya yang ke-14. Karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, maka celah akan meliputi engkau, dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Pada waktu engkau berdiri di kejauhan sedang orang-orang luar mengangkat kekayaan Yerusalem, dan orang asing memasuki pintu gerbangnya dan membuang undi atasnya, engkau pun seperti salah seorang dari mereka itu. Saudara perhatikan ya. Ketika mereka sedang berbuat yang jahat kepada kaum keturunan Yakub, apa yang celah yang membuat bangsa keturunan Yakub itu menderita, itu juga yang akan dialami oleh bangsa Edom. Pada waktu engkau berdiri di kejauhan, sedang orang-orang luar mengangkut kekayaan Yerusalem dan orang-orang asing memasuki pintu gerbangnya dan membuang undi atasnya. Itu kan simbol penderitaan yang dialami. Lalu Tuhan mengatakan apa? Engkau pun seperti salah seorang dari mereka itu. Kamu pun akan mengalami hal yang sama. Ayat 12, jangan memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya. Jangan bersukacita atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya. Dan janganlah membual pada hari kesusahannya. Janganlah masuk ke pintu gerbang umatku pada hari sialnya. Dan janganlah memandang ringan malapetaka yang menimpanya pada hari sialnya. Jangan merenggut kekayaannya pada hari sialnya. Jangan berdiri di persimpangan untuk melenyapkan orang-orang yang luput. Dan janganlah serahkan orang-orang yang terlepas pada hari kesusahannya. Tuhan menegur dengan keras dan mengingatkan mereka. Meskipun bangsa keturunan Yehuda ini sebagai sasaran musuhmu, dan kemudian mereka juga mengalami penindasan dengan bangsa lain, Tuhan mengingatkan, jangan kamu memandang rendah. Nah, ini menarik, saudara. Ini seperti mau mengingatkan begini. Kalau kamu punya musuh, kamu punya orang yang mungkin kamu sadar benar, orang ini adalah musuhmu. Bisa dia lawanmu, bisa dia adalah orang yang berbuat jahat padamu, bisa dia orang yang tidak suka padamu. Nah, orang-orang itu apapun dia,
Kalau dia sedang ada di dalam masa yang berat, masa yang sulit, jangan pernah ikut-ikutan senang dengan penderitaannya atau bahkan menambah penderitaannya. Jangan memandang rendah pada hari kemalangannya. Kan seringkali kalau misalnya ada orang yang kita anggap sebagai musuh, bisa jadi ketika dia kena musibah, ketika dia kena persoalan yang berat, kita kemudian dilarang oleh Tuhan untuk mengatakan, nah sekarang kamu rasa tuh, terima hukuman dari Tuhan. Tuhan tidak menginginkan kita melakukan itu. Tuhan tidak mau kita melakukan itu. Tuhan mengatakan apa? Kepada Edom, jangan memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya. Jangan bersuka cita pada hari kebinasaannya. Kalau dikatakan jangan masuk ke pintu gerbang umatku pada hari sialnya. Masa-masa penderitaan mereka jangan kamu anggap itulah masa kekalahan dan kamu mau menjarah, kamu mau menindas mereka. Tuhan bilang jangan. Kenapa? Ayatnya yang ke-15 memberikan jawaban yang sangat jelas. Sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa. Seperti yang engkau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu. Perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Ini teguran yang keras. Kenapa tidak boleh bersorak-sorai atas kejatuhan musuh? Orang yang mungkin kita nggak senang, orang yang mungkin kita tahu pernah menjatuhkan kita, orang yang mungkin kita rasa pernah menjegal atau pernah menghancurkan bisnis kita misalnya. Orang yang mungkin pernah menipu kita. Ketika dia ada dalam musibah, belajar dari kitab Obadja, Tuhan mengingatkan kalau dia sedang mengalami musibah, jika musuhmu mengalami musibah, jangan pernah bersorak-sorai karena itu. Jangan pernah menertawakan musuhmu. Karena Tuhan bilang apa? Perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Ini agak mengerikan gitu ya, tetapi ini pelajaran moral yang sangat baik bagi kita. Belajar menahan diri, belajar sabar, dan tidak membalas kejahatan orang dengan kejahatan. Atau tidak melakukan hal yang jahat kepada orang meskipun orang itu sudah berbuat jahat kepada kita. Ayat 15 ini memberikan sebuah kesimpulan yang sederhana. Hari Edom, hari binasanya bangsa Edom, hari Tuhan yang mau hari Edom, hari di mana mereka seperti punya kekuatan untuk menghancurkan segala sesuatu. Tuhan bilang jangan lupa, di situ tetap ada Tuhan. Ayat 2 ayat 2 dan 4 kan menegaskan kedaulatan. Begitu kamu mentertawakan kejatuhan bangsa Yehuda, keturunan Yakub, hal yang sama akan menimpa kepalamu sendiri. Sesungguhnya seperti kamu telah minum di atas gunungku yang kudus, segala bangsa pun akan minum dengan tidak henti-hentinya. Bahkan mereka akan minum dengan lahap dan mereka akan menjadi seakan-akan mereka tidak pernah ada. Ini menjadi menarik. Ketika Edom merasa begitu menjadi yang terberkati karena kekuatan letak geografis dan kemampuan mereka secara intelektual, kemampuan mereka untuk berperang, ketika mereka merasa sudah begitu hebatnya, Tuhan bilang, hati-hati, bukan cuma kamu yang begitu, pada waktunya ada bangsa lain, ada orang lain juga yang akan mendapatkan hal yang sama. Tidak ada gunanya merendahkan orang lain. Tidak ada gunanya membuat bangsa lain itu menderita hanya karena saat ini engkau merasa kuat. Pada waktunya sama seperti kamu telah minum di atas gunungku yang kudus, segala bangsa pun akan minum dengan tidak henti-hentinya.
Lalu bagian yang ketiga, bagian yang terakhir ayat 17-21. Nah, ini menarik. Penutup yang diberikan oleh kitab Obadja ini, dia mengakhiri dengan kerajaan Allah. Tetapi di Gunung Sion kan simbol peribadatan bangsa Israel, akan ada orang-orang yang terluput di gunung itu akan menjadi tempat kudus, dan kaum keturunan Yakub akan memiliki pula tanah miliknya. Kaum keturunan Yakub akan menjadi api, dan kaum keturunan Yusuf menjadi nyala api, dan kaum keturunan Esau menjadi tunggul gandum. Mereka akan membakar dan memakan habis sekaliannya, dan dari kaum keturunan Esau tidak ada seorang pun yang terlepas, sebab Tuhanlah yang berfirman demikian. Maka orang-orang tanah Negeb akan memiliki pegunungan Esau, dan orang-orang daerah bukit akan memiliki tanah orang Filistin. Mereka akan memiliki daerah Efraim dan daerah Samaria, dan suku Benyamin akan memiliki daerah Gilead. Orang-orang Israel yang diangkut ke dalam pembuangan akan memiliki tanah orang Kanaan sampai ke Zarfat, dan orang-orang Yerusalem yang diangkut ke dalam pembuangan yang ada di Sefarat akan memiliki kota-kota di tanah Negeb. Ayat 21, Bapak Ibu perhatikan. Penyelamat-penyelamat akan naik ke atas Gunung Sion untuk menghukumkan pegunungan Esau, maka Tuhanlah yang akan empunya kerajaan itu. Saudara perhatikan ini, ketika Obadja menutup dengan kata kerajaan, dia mengakhiri masa pelayannya dengan kerajaan. Sebutan Tuhanlah yang punya kerajaan. Kristus hadir, Tuhan Yesus hadir, ya berita utamanya ya tentang kehadiran kerajaan Allah. Artinya apa? Ada keterkaitan antara kitab ini dengan pesan utama perjanjian baru yang berbicara tentang kerajaan Allah, yang mengingatkan kita bahwa kita hidup di sini untuk memberitakan tentang kerajaan Allah. Jadi tugas utama kita apa ya? Kita hidup untuk memberitakan kerajaan Allah. Obadja menyampaikan pesan itu dengan sangat jelas tentang Tuhan yang punya kerajaan, Tuhan yang berdaulat, dan kita punya tugas untuk memberitakan kerajaan Allah itu. Nah, saudara-saudara, ketika kita sudah melihat, jadi saya ulangi sedikit tentang 3 bagian besar dari kitab Obadja ini. Ayat 1-9 dia bicara tentang nubuat kehancuran Edom. Lalu ayat 10 sampai ayat 16 dia bicara tentang hari Edom, hari di mana mereka melakukan kejahatan, tapi justru di situ juga hari Tuhan yang seolah-olah melawan mereka. Lalu ayat 17 sampai 21 bicara tentang kerajaan Tuhan. Apa artinya bagi kita, saudara? Yang pertama yang seperti saya katakan tadi, bahwa kita tidak boleh lupa di tengah dunia ini yang berdaulat adalah Tuhan. Kita jangan cepat mudah menyerah dengan situasi buruk yang kita hadapi, seolah-olah itu menjadi hari buruk seumur hidup kita. Tapi kita ingat bahwa Tuhan berdaulat atas hidup kita. Tuhan tetap berdaulat di atas dunia ini. Karena itu Tuhan mau mengingatkan kita bahwa kita bisa saja berhadapan dengan musuh. Musuh itu orang-orang yang mungkin tidak suka, orang-orang yang mungkin merancang kejahatan, orang-orang mungkin yang menghalangi jalan kita, orang-orang yang mungkin menutup pintu berkat kita, orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang merancang yang jahat. Tuhan mengatakan lewat Obadja ini kita diingatkan tidak perlu balas kejahatan dengan kejahatan. Sekuat-kuatnya orang, yang namanya orang jahat, dia tidak akan pernah bisa menang. Sekuat-kuatnya orang yang mengalami kejahatan, yang melakukan kejahatan, ini saya dikasih tahu sastra, suaranya nggak jelas itu. Maaf ya Bapak Ibu ya kalau nggak jelas, tadi saya menanyakan tapi nggak ada yang merespon. Apakah sudah cukup jelas?
Wah, nggak berfungsi nih ya. Sorry, saya usahakan aja ya supaya keras gitu ya. Sekuat-kuatnya orang yang jahat, maka dia tidak akan pernah bisa menang dengan kejahatannya sendiri yang dibuat. Tuhan masih berdaulat atas dunia ini. Tetapi Tuhan juga mengingatkan kepada kita, jika ada musuhmu yang tumbang, orang yang mungkin yang berbuat jahat kepadamu, orang yang mungkin pernah menghancurkan hidupmu, orang yang mungkin pernah mencelakakan hidupmu, ketika orang-orang ini jatuh, Tuhan mengingatkan jangan ikut-ikutan senang dan mensyukuri kejatuhannya. Kenapa kita diingatkan untuk tidak ikut-ikutan seperti itu? Karena hal yang sama bisa menimpa kepala kita sendiri. Tuhan gak mau kita mengalami itu, karena itu Tuhan mengingatkan. Perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Ini kata kunci yang menjadi pesan utama, pesan moral dari kitab Obadja. Tapi juga yang terakhir, Tuhan mau mengingatkan kita, hidup ini bukan hanya soal kita, tapi soal kerajaan Allah. Artinya kita punya tanggung jawab untuk memberitakan kerajaan Allah. Obadja menutup dengan kerajaan Allah, Yesus memulai dengan kerajaan Allah. Maka itu pesan yang jelas bahwa kita punya tanggung jawab mewartakan kerajaan Allah. Apa sih inti utama dari kerajaan Allah? Damai sejahtera. Tugas kita itu ya menghadirkan damai sejahtera, membawa damai. Tidak perlu membalas orang jahat dengan kejahatan, biarkan dia urusan dengan Tuhan. Tidak pernah orang jahat itu menang di tengah dunia ini. Tuhan masih berdaulat atas dunia ini. Tapi juga tidak perlu mensyukuri kalau orang jahat itu hancur. Kita harus mendoakan, menghadirkan kerajaan Allah. Justru ketika dia jatuh, kita harus mendoakan supaya dia segera pulih, supaya kondisinya juga kembali baik, supaya hidupnya lebih baik. Menghadirkan kerajaan Allah itu demikian. Nah, itu Bapak Ibu dari apa yang kita belajar dari kitab Obadja, kitab yang paling pendek di Perjanjian Lama karena cuman satu pasal saja. Tetapi pesan moral yang sangat kuat, Tuhan berpesan pada kita yang harus kita ingat-ingat supaya kita waspada, supaya kita menjaga hati, supaya kita tidak menjadi angkuh hati, nggak menjadi sombong, supaya kita nggak jatuh. Kita ingat saja apa yang Tuhan bilang, perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Saya yakin kita semua pasti ingin yang menimpa di kepala kita adalah kebaikan-kebaikan. Karena itu biarlah yang kita lakukan juga adalah kebaikan-kebaikan, supaya kerajaan Allah itu nyata di tengah dunia ini. Amin. Ada yang mau tanya? Ya, sudah jelas ya. Terima kasih. Sorry, maksudnya suaranya udah jelas. Ada yang mau bertanya atau ada yang mau sharing? Boleh. Sharing pendek ya, karena kan ketiknya nggak bisa panjang-panjang gitu ya, supaya bisa dibaca cepet. Apakah Bapak Ibu bisa memahami konteks kitab Obadja secara garis besar? Gimana ya supaya bisa dikasih heart kalau bisa memahami konteksnya secara garis besar di kitab Obadja ini. Satu pasal doang, tapi kita bisa belajar hal baik dari kitab Obadja. Baik,
Nggak ada pertanyaan ya. Cukup paham. Terima kasih Bu Peggy untuk responnya. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa mengakhiri. Kita belajar dari kitab Obadja, kita belajar menahan diri, kita belajar mengingat Allah ini berdaulat. Tidak perlu merasa hidup ini terpuruk ketika kita sedang kena musibah. Tuhan tetap berdaulat. Dengan cara Tuhan akan mengangkat kembali hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh belajar dari kitab Obadja. Tuhan, tolong kami supaya semakin hari kami punya hati yang rendah hati, hati yang tabah ketika kami menghadapi kesulitan, sehingga kami bisa menahan diri dan tidak membalas orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan biarlah ya Tuhan, Engkau sendiri yang menolong kami. Terima kasih hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami. Perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Tolong kami, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya yang kami lakukan hanyalah hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, supaya kerajaan Allah nyata di tengah dunia ini, kami boleh menghadirkan damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sampai di sini pemahaman Alkitab kita pada malam ini. Nanti bulan depan giliran saya lagi, kita akan lanjutkan di kitab Yunus. Kita selesaikan semua nabi kecil, nabi-nabi kecil di kitab Perjanjian Lama. Sampai bertemu lagi, Tuhan memberkati.